saudara semuanya baik-baik. Ya, saya percaya kita berkumpul malam ini, kita semuanya dalam keadaan hati-hati, kita semua dalam keadaan membersihkan diri, hati-hati. Ya, kita tidak bisa mengandalkan apapun juga dalam keadaan sekarang ini. Gak bisa. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Keadaan yang terjadi saat ini bukan hanya di Indonesia atau hanya di kota Bekasi, tapi dunia sedang mengalami keadaan yang sama. Artinya, Tuhan sedang berbicara kepada seisi dunia. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita harus menyadari tidak ada kekuatan yang bisa merubah keadaan ini. Kita mau pakai cara apa? Orang dunia yang terpintar punya ahli-ahli dunia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saatnya kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita ada, keluarga kita ada, ini anugerah. Kita minta perlindungan Tuhan. Sebab ini membuat goncang seluruh dunia. Dan lebih dari itu adalah Indonesia sekarang tidak boleh masuk di negara lain. Kita punya paspor Indonesia sudah tertutup untuk negara-negara lain. Karena Indonesia disebut bukan merah hitam. Dan apa yang harus kita buat? Apa yang kita buat? Kita mengucap syukur, ketawa, suara-suara sukacita? Nggak bisa. Tidak bisa berhenti dengan yang sia-sia. Berhenti. Tapi masing-masing kita datang. Doa nggak doa biasa-biasa. Saya mau katakan saudara, nggak doa biasa-biasa. Rubah doamu. Kalau saudara nggak biasa doa, menangis, minta ampun sama Tuhan, menangis, minta Tuhan menolong. Kali ini saudara berdoa, menangis, minta Tuhan tolong. Keluargamu, istrimu, anak-anakmu, siapa yang bisa tolong kecuali Tuhan. Dan saya merenungkan dari pagi, saya merenungkan keadaan ini sesungguhnya Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Semua orang berdiam diri, tidak ada yang bisa berbicara. Kalau kita lihat di YouTube, hanya anak-anak Tuhan, hanya orang percaya yang memberikan jawaban bahwa jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah, ada Tuhan menyertai engkau. Hanya anak-anak Tuhan. Agama lain tidak berani. Karena agama lain kan mudah-mudahan. Sedangkan Yesus tidak ada kata mudah-mudahan. Kalau Yesus itu pasti. Kalau dia berjanji untuk menolong saya dan saudara itu pasti. Tinggal bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Apakah kita hubungan dengan Tuhan santai-santai? Apakah kita punya hubungan dengan Tuhan biasa-biasa? Coba cek diri kita 2 tahun, 3 tahun yang lalu dengan sekarang. Apakah sama atau ada tingkatan di dalam ikut Tuhan? Kalau sama berarti kita sedang masalah dalam diri kita. Waktu kita untuk berdoa harus ada peningkatan. Waktu kita untuk menangis minta keluarga kita dilindungi Tuhan harus ada peningkatan. Dan ya kita nggak bisa minta perlindungan dari manusia atau siapapun. Kita tidak bisa. Saudara punya harta sebesar apapun tidak bisa menolong saudara dalam keadaan saat seperti ini. Tidak ada. Hanya pertolongan Tuhan. Dan saya merenungkan beberapa hari ini. Saya diam dan saya merenungkan. Saya kadang-kadang nangis, saya nangis saja. Karena mau ngomong apa? Kita nggak punya kata-kata lagi, sudah habis kata-kata kita. Setiap kali dengan saudara kita, kawan kita, teman kita meninggal dunia, kita hanya bisa menangis.
Kita nggak bisa melayat, kita nggak bisa buat apa-apa. Ingat, dalam keadaan apapun juga, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya agak keras berbicara di awal ini. Saya mau ingatkan kita, saya nggak tahu saat teduh saudara. Saya tidak tahu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang menentukan hari esok kita. Kalau hubungan pribadimu dengan Tuhan manis, aman, tenang, saudara dekat dengan Tuhan, maka segala-galanya akan aman. Saya mau mengajak kita buka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya membacakannya, Keluaran 14 ayat 19 sampai dengan ayat 25. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara mereka orang-orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur dan yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka berjalanlah, maka terberahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tengah tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah laut. Dan pada waktu pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat ayat ini, saya beberapa hari merenungkan kitab Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya merenung-renungkan Musa diberikan kepercayaan oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kalau boleh jujur, Musa tidak punya kekuatan untuk dapat izin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena bangsa Israel bekerja di Mesir sebagai budak. Dan orang Mesir senang sekali melihat keadaan tempat mereka, ada budak-budak orang Israel yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, saudaraku, kalau kita merenungkan sejarah ini, kisah ini,
Tuhan buat perkara-perkara apa yang kita nggak pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Contoh, Musa bukan orang Israel. Musa bukan orang Mesir. Musa itu orang Israel. Musa bukan orang Mesir. Musa orang Israel. Tetapi ketika Musa lahir, bayi saat itu harus dimusnahkan. Jadi orang tua Musa tidak punya cara lain selain melepaskan Musa di danau atau di sungai di mana di situ ada ratu Mesir sedang bermandi. Waktu ratu Mesir melihat ada bayi, ratu Mesir senang sekali. Kakaknya Musa yang mengawasi Musa jalan. Lalu kakaknya Musa menawarkan untuk ada orang yang mengasuhnya. Dan memang Ratu Mesir perlu orang yang mengasuh anak laki-laki yang bayi laki-laki yang ganteng itu. Dan Tuhan yang mengatur segala perkara dan yang menyusupi Musa sampai Musa dewasa, yang merawat Musa adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi Tuhan buat segala perkara itu ada dalam rencana Tuhan dan perkara-perkara yang indah. Saudara perhatikan, kalau dikatakan di ayat 25, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Yang satu tidak dapat melihat yang lain semalam-malaman itu. Artinya semua dalam keadaan putus pandangan, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, kalau boleh jujur, kita berdoa biar keadaan itu tidak terjadi di negara kita. Negara kita ini negara yang cukup keras dengan hal-hal negatif, pemaksaan untuk merubah jadi negara lain, Indonesia. Dan kalau Tuhan izinkan Indonesia harus luar biasa dirubah oleh Tuhan dan Tuhan mau pakai, artinya kita siap untuk menjadi berkat untuk Indonesia. Kalau dilihat ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan saudara lihat, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Laut itu dibuatnya bersih oleh Tuhan. Lalu lombang laut itu ada menjadi pagar di jalan itu. Dan orang Israel dapat melewati jalan itu. Pada waktu orang Mesir mengejar mereka, tertutup air itu kembali sehingga orang Mesir tidak bisa mengejar mereka balik pulang. Orang Israel diselamatkan. Yang saya mau cerita, harusnya ini saya awali tadi. Dari Mesir ke Israel. Kalau kita naik mobil ke Israel, saudara kalau ikut ke tur ke Israel, kita turunnya di Mesir. Dan dari Mesir kita akan jalan langsung sampai ke Israel. Lalu saya bertanya kepada tour leader orang Israel. Saya bertanya, tour leader orang Israel itu semua pada bisa bahasa Indonesia. Jadi saya bertanya kepada mereka, tour leader orang Mesir, soalnya kami di Mesir. Kalau di Mesir harus tour leadernya orang Mesir. Kalau di Israel, tour leadernya harus orang Israel. Di negara tersendiri harus tour leadernya orang itu sendiri. Saya bertanya kepada orang Mesir, berapa lama kita dari Mesir sampai ke Israel? Kata saudara tahu jawabnya berapa lama? 8 jam. 8 jam. Saudara bayangkan pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, perjalanan mereka berapa lama? 40 tahun. Lama banget istilahnya. Lama sekali perjalanan mereka. Kenapa bisa begitu? Kalau saya lihat sih, kalau bisa secara manusia yang normalnya kita bisa berjalan 1 bulan 2 bulan lah tiba. Jangan
40 tahun, saudaraku, di mana ada pengerasan hati, orang yang mengeraskan hati, Tuhan tidak buka jalan. Tapi kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, keadaan yang tidak menyenangkan, tapi kita percaya Tuhan jawab doa kita, maka keadaan jadi berubah. Saya cuma mau ingatkan saudara, kita nggak main-main jadi orang Kristen. Kita nggak main-main jadi pengikut Kristus. Saudara sahabatku semua, saudara ada dalam rencana Tuhan. Pak Nerwan, kau ada dalam rencana Tuhan. Pak David Matondang, kau ada dalam rencana Tuhan. Pak David Matondang ini dari gereja pertama berdiri. Dia salah satu orang yang ikut bersama saya waktu gereja pertama kali berdiri. Kami jatuh bangunnya gereja itu Pak David Matondang. Ada kakaknya namanya Asia juga. Orang paling dekat dengan saya. Paling dekat dengan saya. Saya mengingatkan saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tapi bagaimana kita dekat dengan Tuhan atau tidak. Kita nggak bisa santai kalau bisa berdoa, kalau nggak waktu berdoa, kita nggak berdoa, nggak bisa berubah. Keadaan sudah berubah. Jadi kita nggak bisa doa seperti waktu dulu. Kalau kita mau berdoa, nggak mau berdoa, nggak usah berdoa, nggak bisa. Sudah berubah. Saudara mau hidup, cari Tuhan. Sebab saudara tidak cari Tuhan, kebinasaan yang saudara dapat. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Ingat itu. Hanya di dalam Yesus. Dulu kalau kita khotbah begini, kita tidak berani berkeluarkan kata-kata yang tidak enak, nanti orang pada tersinggung. Sekarang nggak bisa. Kita harus tegas mengatakan, cari Yesus sebelum kau binasa. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan. Semakin parah, semakin sakit, semakin mengerikan keadaan yang ada di depan mata kita. Bahkan hari ini saya dengar lonjakan yang meninggal semakin banyak di Indonesia. Ini apakah kita dengarnya biasa-biasa aja, atau kita dengar dengan hati yang hancur? Kapan berhenti? Kapan berhenti? Kita nggak tahu. Tadi pagi Pak Yudi diambil Tuhan. Saya dengarnya hati saya hancur. Kenapa saya nggak bisa ke sana? Sahabat kita, saudara kita. Sudah selanjutnya akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Lalu kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bertobat sebelum kebinasaan itu jatuh turun pada saudara. Bangkit lebih kuat doa, kita berdoa lebih sungguh-sungguh, berdoa berlutut lebih sungguh-sungguh lagi. Cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Cari Tuhan, cari Tuhan. Keadaan kita bukan keadaan yang santai-santai saja. Saya renungkan, hati saya perih, sakit sekali hati saya. Saya bisa menangis sama Tuhan, Tuhan berhenti, Tuhan ampuni kami, Tuhan stop, Tuhan stop. Jangan ada lagi korban Tuhan. Itu saya memohon, tetapi kedaulatan ada di tangannya Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Agar keluarga kita diselamatkan Tuhan. Nah saudaraku, pada waktu bangsa Israel lolos dikejar oleh orang Mesir, di situ akan nyata bahwa orang Mesir menyadari kuasa Tuhan menyertai bangsa Israel. Dalam hal ini saya menyadari sungguh-sungguh bahwa keadaan yang parah apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tetapi
kita tidak minta kita berjalan santai untuk kuasa Tuhan berjalan, tidak. Kita harus sungguh-sungguh. Perhatikan baik-baik. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa, kita melihat bukan tugas yang biasa, tapi tugas dan tanggung jawab membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau bangsa Israel itu orang yang rendah hati, jujur minta maaf. Kalau bangsa Israel itu kayak orang Jawa, nge masih puji Tuhan. Tapi bangsa Israel ini mau mirip dengan orang Batak. Lawan, mereka bisa ngelawan. Makanya mereka tuntut Musa. Mereka bilang, kami di Mesir kami bisa makan enak, kami bisa hidup enak. Di sini kami tidak ada makan. Di sini mereka mau cari minum pun susah. Jadi mereka mengeluh. Musa mau buat apa? Musa seorang diri menuntut 1 juta orang Israel keluar. Yang karakternya berontak. Makanya harusnya berapa bulan mereka tiba di Israel harus diizinkan Tuhan 40 tahun baru mereka tiba di tanah perjanjian. Dan saya merenungkan dengan keadaan sekarang ini. Tugas dan tanggung jawab saya dan saudara adalah mendoakan lingkungan kita. Doakan lingkungan kita. Minta berkat Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, minta urapan Tuhan turun. Dan kita mohon belas kasihan Tuhan. Pada tiap pagi kami dengan Pak Lukito berdoa untuk Indonesia, korban semakin berkurang. Yang tadi pagi kami tidak bisa menyebutnya lagi. Kenapa? Karena jumlahnya bukan berkurang, semakin bertambah. Mau kita sih selesai. Tapi untuk selesainya kapan itu haknya Tuhan. Nah, saudaraku, tugas yang diterima Musa ini adalah tugas yang cukup berat. Bangsa Israel bisa menghormati Musa karena mereka menganggap Musa anak Fir'aun, Ratu Fir'aun. Karena memang Musa dipelihara oleh Ratu Fir'aun. Itu cara Tuhan membuat segala sesuatu mudah. Dan yang paling amat penting untuk kita renungkan adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kita, saya dan saudara dan semua anak-anak Tuhan. Kita anak kerajaan surga. Berarti doamu didengar Tuhan. Doa saudara didengar Tuhan. Ayo berdoa, berdoa, berdoa. Cari Tuhan selama dia berkenan ditemui. Agar doamu menjadi jawaban. Kita berdoa bersama-sama. Kita mau melihat Indonesia, negara kita tercinta ini berubah. Saya minta maaf tadi kalau saya berkata karakter bangsa Israel mirip kayak orang Batak, saya minta maaf. Kalau saya jujur sih iya seperti, tapi tidak sih, lebih galakan mereka. Nah saudaraku yang kekasih, kadang-kadang kita lebih galak dari bangsa Israel. Kalau kita terjerat tekanan lebih berat dan kita tidak tahan hadapi tekanan, kita berontak lebih kasar lagi. Dan sekarang Tuhan izinkan untuk kita nggak bisa berontak lagi. Kita berserah kepada Tuhan. Saudara, waktu berserah itu kita angkat kedua tangan kita. Mengatakan, aku berserah. Kita selama ini pakai kekuatan kita. Sekarang tidak. Kita angkat tangan kita. Tuhan, aku minta ampun. Aku menyerah. Aku menyerah. Aku minta ampun. Aku tidak sanggup hadapi hidup ini. Aku menyerah. Dan Tuhan ambil alih. Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan kecuali berharap kepada Tuhan. Mencari Tuhan penting sekali dalam hidup ini. Saya ada catatan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, cari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Dekatkan dirimu dengan Tuhan segenap hati. Segenap hati. Dekatkan diri dengan Tuhan. Engkau dan keluargamu itu punya Tuhan.
Dan pastikan engkau dan seisi keluargamu itu berdoa, minta Tuhan merubah keadaan ini. Virus di Indonesia sudah semakin mengerikan. Dan saya nggak tahu kapan akan selesai. Ini akan diundur lagi, apa itu PPKM, apa itu ada singkatan apa itu. Itu diundur sampai bulan Agustus. Nggak tahu Agustus akan undur lagi sampai bulan apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang bisa merubah. Semua yang terjadi, manusia kebingungan mengatasi. Manusia kebingungan bagaimana mengatasi. Padahal satu cara aja, Tuhan dapat merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mau mengandalkan apa? Andalkan Tuhan. Kita mau menangis buat siapa? Hanya bisa menangis untuk Tuhan. Kalau ada sahabat kita, keluarga kita meninggal, kita hanya bisa menangis sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong. Kalau kita masih ada sampai saat ini, berarti kita disiapkan Tuhan untuk masuk pada perkara-perkara yang lain. Kalau keadaan yang mengerikan sedang terjadi, saya mengingatkan poin yang kedua adalah, kalau Tuhan mengatakan saya dan saudara berharga di mata Tuhan, ingat, itu pesan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita berharga di mata Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, kita punya hubungan manis dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan manis dengan Tuhan, maka segala-galanya aman. Kita berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya mulia di mata Tuhan. Nah, untuk itu kita bisa berdoa minta dari Tuhan untuk berhenti COVID-19 ini, berhenti di dalam nama Yesus. Berhenti, bersihkan kota Bekasi di dalam nama Tuhan. Kita bisa minta dari Tuhan, so kita berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita berharga, kita harus punya hubungan yang lebih manis lagi dengan Tuhan. Harus punya hubungan manis dengan Tuhan. Agar kita dapat memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita dapat melihat perkara-perkara yang besar. Dan poin yang kedua, doakan pemerintah-pemerintah kita. Poin yang ketiga, doakan pemerintah-pemerintah kita. Agar pemerintah sanggup mengatasi ini. Pemerintah saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, hal-hal negatif di berita sudah agak sedikit berkurang. Kenapa semuanya sudah takut sama Tuhan? Kenapa lo salah mati lo? Ini virus ini. Kalau kita berperang lewat ada musuh, kita tembak musuh, bisa kelihatan ditembak mati musuh itu. Tapi kali ini virus tidak kelihatan, tapi mematikan. Itu lebih berbahaya. Virus nggak kelihatan, tapi mematikan. Dan saudaraku yang kekasih, kita hanya bisa berdoa agar kita manusia di dunia ini, anak-anak Tuhan di dunia ini, melihat keluargaku diberkati Tuhan. Seisi keluargaku diberkati Tuhan. Kalau selama ini saudara mungkin pekerjaan saudara berhenti atau karena COVID-19 ada kerja di rumah itu, WFH, kerja di rumah itu ya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Agar kerjaanmu diberkati Tuhan. Sebuah perusahaan di mana kau berada itu perusahaan yang dipercayakan Tuhan. Untuk kita dapat melakukan. Nah, poin yang terakhir tadi saya sudah katakan doa agar Indonesia mengalami perubahan. Semuanya bisa mengalami perubahan. Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau saudara berubah, hubungan saudara dengan Tuhan semakin manis, maka segala-galanya akan jadi semakin manis. Saya mau katakan jujur, kita nggak bisa bangga dengan hebatnya kita. Nggak ada.
Nggak ada yang kita bisa bangga, nggak ada. Kita sama di mata Tuhan, mah kita nggak ada apa-apanya. Jadi makanya kita merendahkan diri, bergandengan tangan satu dan lain, merangkul. Kalau lihat teman kita, keluarga kita punya masalah, kita rangkul dia. Jangan menghakimi lagi dia. Masalahnya sudah cukup, jangan tambah lagi masalah buat dia. Tugas kita merangkul dia sehingga dia mengalami perubahan. Semua di antara kita di sekeliling kita, saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang masih tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah, pada waktu kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang pada kita, saat itu kita sedang berbuat masalah di hadapan Tuhan dengan diri kita. Waktu kita tidak bisa mengampuni orang di mata Tuhan, kita bermasalah. Doa apa yang kita pakai ke Tuhan kalau kita hanya sendiri bermasalah? Makanya Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu Tuhan Yesus ajarkan dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dia katakan itu supaya kita melakukan itu. Kalau di antara kita ada tidak senang satu dengan yang lain, lalu di hati kita simpan dendam, nah ini yang jadi masalah di dalam hidup kita. Berhenti. Itu pekerjaan yang sia-sia. Bereskan hubungan kita satu dengan yang lain, maka saudara diberkati Tuhan. Saudara dan si isi keluargamu diberkati Tuhan. Ayo bangkit, 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 bangkit. Berubah, berubah. Ingat Tuhan Yesus mau ada perubahan dalam hidup kita. Ada perubahan di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang baru terjadi dalam hidupmu. Karena saudaramu luar biasa di mata Tuhan. Dengar, keadaan semakin mengerikan, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Sekali dia katakan kau berharga di matanya, selama-lamanya kita berharga di mata Tuhan. Keadaan semakin mengerikan, ya. Tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Supaya kita melekat pada Tuhan, kita berlindung pada Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta sesuatu yang baru dari Tuhan. Dengarkan, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kalau ada Yesus di dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang ada di depan kita, musuh sebesar apapun yang ada di depan kita akan kalah. Yesus tidak ada di gereja, toh Tuhan yang kita sembah, kita nggak ke gereja baru ada Yesus di gereja. Itu hebatnya kita itu. Yesus ada di dalam hati saya, dalam pikiran saya ada Yesus. Pada waktu saya sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, Yesus yang luar biasa itu ada di dalam kamu, ada di dalam saya, ada di dalam saudara. Dan kalau Yesus yang ada besar itu ada dalam kita, maka kita akan melihat saudara pegang orang sakit disembuhkan. Saudara berdoa apa saja menjadi pokok doamu dijawab. Ya, saya mengingatkan kita sama-sama melihat Indonesia akan mengalami perubahan. Tapi untuk mengalami perubahan memang prosesnya tidak mudah. Dan saya akhiri, nggak ada satupun manusia tahu kapan COVID akan selesai. Maksudnya kapan ditemukan obatnya yang bisa menangkal COVID itu. Nggak ada. Nah, tapi saya percaya Tuhan bisa buat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya, Tuhan buat segala sesuatu itu seperti orang balik tangan aja. Sudah tahu balik tangan itu. Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan mau kita bangun hubungan lebih dekat dan dekat dan dekat dengan Tuhan. Baru mujizat yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Saudara kita semua berharga di mata Tuhan. Dan saya mau melihat saudara hidupmu diberkati Tuhan. Kita berdoa.